Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purnamasari. Saya dari MTS Al-Jihad, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya di sini mengambil judul mengenai desain pembelajaran letak wilayah Indonesia pada materi geografi berorientasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kenapa saya mempergunakan pembelajaran berorientasi pada AKM? Karena di dalam AKM ini juga mempergunakan proses berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan HOTS, yaitu C4, C5, dan C6. Nah, bagaimana cara saya mendesain pembelajaran berorientasi AKM ini? Di sini saya mempergunakan teori konstruktivistik, yaitu teori yang memandang bahwa siswa membentuk pemikirannya sendiri, membangun pemikirannya sendiri dari hasil proses belajar. Kemudian untuk desain pembelajarannya saya mempergunakan Azure. Kenapa Azure? Karena Azure di sini hanya difokuskan pada pembelajaran dalam kelas dan juga khusus mempergunakan media dan teknologi. Saya akan mempergunakan media video pembelajaran tentang wilayah Indonesia, letak wilayah Indonesia. Nah, di sini saya mempergunakan KD 3.1. Saya mohon maaf Ibu, saya kemarin waktu di KB 4 tidak teliti membaca perintah Ibu bahwa yang dikembangkan membuat jadikan RPP itu adalah KD yang HOTS, yaitu 3.2 kalau di kelas 7. Nah, saya tidak melihat seperti itu. Jadi saya kemarin di KB 5 itu, di KB 4 terkirim yang 3.1, yaitu memahami. Ini hanya di C1. Tapi biarpun bagaimana, saya berusaha bertanggung jawab. Walaupun KD-nya tidak HOTS, tapi saya akan merumuskan IPK-nya berada pada level 3 atau HOT, yaitu C4 dan C5. Nah, untuk identifikasi karakteristik siswanya, ini adalah siswa di kelas 7 di semester 1. Bagaimana cara saya untuk merumuskan IPK-nya supaya berada di level 3, yaitu dengan melakukan analisis SKL, KI, KD, dan indikator dengan mempergunakan lembar kerja. Nah, dari lembar kerja di sini saya rumuskanlah IPK-nya dari C1, C2, C3, C4, dan C5, yaitu membandingkan keunggulan dan kekurangan wilayah di Indonesia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah berada pada pengetahuan metakognitif. Nah, untuk IPK KD 4-nya di sini ada dua, yaitu 41.1 membuat sketsa peta Indonesia dan 41.2 yaitu keterampilan melaksanakan diskusi dan presentasi. Nah, di sini saya menggabungkan antara teori konstruktivistik dan desain pembelajaran Azure, yaitu dengan mempergunakan model pembelajaran discovery learning. Katanya scientific, yaitu sesuai dengan kurikulum 2013 yang 4C. Kemudian metodenya adalah diskusi, medianya adalah video pembelajaran, maka saya mempergunakan desain pembelajarannya adalah Azure. Kemudian bahan ajar yang saya gunakan adalah buku guru dan buku siswa IPS kelas 7. Nah, bagaimana dengan evaluasi materinya? Ya, yang berorientasi pada AKM. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Nah, ini siswa diminta untuk menganalisis mengenai tempat serta pembagian wilayah di Indonesia. Dan siswa juga menganalisis berapa perbedaan waktunya antara waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, di sini siswa akan menemukan jawabannya, yaitu B. Ratna di Maluku, berarti ini adalah wilayah Indonesia Timur, sarapan pukul 6. Dan Kaila di Jakarta, berarti waktu Indonesia Barat, bangun pagi pukul 4. Jadi waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat itu perbedaan waktunya adalah 2 jam. Jadi kalau di Maluku 6 jam, maka waktu Indonesia Barat atau di Jakarta itu pukul 4 pagi.
Nah, yang kedua, di sini siswa juga diajak untuk membaca dari percakapan, ya kan? Dari percakapan ini ya seperti berbentuk komik pembelajaran. Nah, ini karena saya mengacu pada AKM literasi membaca, jadi agar bisa menjawab soal pertanyaan di nomor 2 ini untuk memberi tanda benar dan salah, maka siswa harus membaca dulu dari teks dialog yang sudah disiapkan. Dari teks dialog ini siswa diajak membaca, maka siswa akan bisa menjawab pertanyaan pada nomor 2 untuk memberi centang benar dan salah. Demikianlah desain pembelajaran saya untuk yang berorientasi pada AKM, dan selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang desain saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengabsen kalian dulu. Siapa di antara kalian yang tidak masuk? Iya, Lala. Lala kemana? Ada yang tahu kabar Lala? Lala sakit apa? Demam. Doni? Oh ya, sakit gigi. Siapa lagi yang tidak masuk yang tidak hadir hari ini? Mita. Mita kenapa Mita? Izin. Kenapa izin? Ayahnya meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kita doakan sama-sama semoga amal ibadah ayah Mita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari IPS. Silakan keluarkan buku IPS-nya. Iya, simpan di atas meja ya. Nah, buka halaman 14. Kita hari ini akan mempelajari materi mengenai letak wilayah Indonesia. Nah, tujuannya agar kalian tahu apa implikasi dari letak wilayah Indonesia ini terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, Ibu ingin tanya, siapa di antara kalian di sini yang sudah pernah pergi ke Eropa? Ya, misalnya Amerika atau Inggris, yang di negara-negara yang berada di benua Eropa. Siapa ya? Wah, alhamdulillah ya, sudah ada beberapa teman kalian yang sudah pernah pergi ke Eropa. Nah, Ibu ingin tanya, bagaimana suhu di sana? Ya, coba Siti, bagaimana Siti? Wah, dingin ya. Kenapa bisa dingin Siti? Iya, karena di sana ada salju. Jadi perbedaannya dengan di Indonesia, di Eropa ada salju, di Indonesia tidak ada salju. Oke, kita akan mempelajari ya, kenapa di Indonesia tidak ada salju. Nah, di sini kalian akan menganalisis implikasi letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Kita akan kalian menganalisisnya dengan cara berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Ibu akan tayangkan materinya pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum siswa-siswi hebat di kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Apabila ada di antara kalian yang kurang sehat, Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh sehingga kita dapat kembali belajar bersama. Letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geologis dan letak astronomis. Silakan kalian buka LKS-nya di halaman 15 mengenai letak geologis dan halaman 16 mengenai letak astronomis. Yuk kita belajar bersama. Cekidot. Sambil kalian simak, kalian catat ya materinya.
Nah, dari tayangan video tadi, siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, Vina. Oh ya, mengapa di Indonesia waktunya tidak sama ya? Ini siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan Vina? Iya, Romi, apa jawabannya? Ya benar, ini karena letak astronomis Indonesia, terutama pada garis lintang atau garis bujurnya. Iya, pinter, karena garis bujurnya Indonesia dibagi atas 3 waktu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Robi, silakan. Oke, pertanyaan Robi, mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim, ya kan? Oke, siapa yang bisa bantu jawab dari pertanyaan Robi? Ya, Asya. Apa jawabannya, Asya? Iya, pinter. Ini karena Indonesia dipengaruhi oleh garis bujur lintangnya, yaitu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi kalau kita lihat letak geografisnya, Indonesia masuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Maka Indonesia hanya memiliki 2 musim, anak-anak, musim panas dan musim hujan. Nah, siapa lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita diskusi ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya, satu kelompok 5 atau 6 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya, sudah. Oke, kita pakai kelompok diskusi kita yang kemarin saja ya. Nah, kalau sudah, nah silakan kalian diskusikan materi diskusinya. Ini. Nah, silahkan diskusikan. Ibu berikan kalian waktu sekitar 15 menit. Rita, silahkan diskusi dengan teman kelompoknya ya Rita. Jangan lihat jawaban dari kelompok lain. Ya Rita, silahkan fokus dengan kelompoknya. Diskusi dengan teman kelompoknya. Itu Apin, kenapa tidur Apin? Ayo Apin, bangun Apin. Kita sekarang sedang diskusi. Ayo Apin, diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, sudah selesai? Oke, sekarang silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Boleh maju ketua kelompoknya, boleh silahkan maju ke depan. Oke, hasil dari diskusi kelompok 1 ini menyebutkan bahwa Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis sehingga Indonesia tidak mengalami terjadinya salju, ya kan? Karena Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, di Pontianak tidak ada gunung berapi menurut kelompok 1 karena tidak dilalui oleh Ring of Fire. Nah, menurut kelompok 1 bahwa arah angin muson barat menurut sketsa petanya berhembus dari benua Asia ke benua Australia. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kita lanjutkan kelompok 2 untuk maju, silakan. Ya, hasil diskusi kelompok 2 bahwa Indonesia ini tidak ada salju karena dipengaruhi oleh letak geografis. Jadi, secara geografis Indonesia itu tidak beriklim sedang. Sedang itu memiliki 4 musim, tapi beriklim tropis. Kemudian di Pontianak ini tidak dilalui oleh sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Dan menurut kelompok 2, hembusan angin muson timur yaitu berhembus dari benua Australia ke benua Asia. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai diskusinya, kita akan simpulkan bersama-sama ya. Nah, kita simpulkan bahwa pengaruh letak Indonesia secara astronomis dan
secara geografis ini akan mempengaruhi waktu dan musim di Indonesia, juga mempengaruhi iklim di Indonesia, sehingga Indonesia ini tidak memiliki 4 iklim seperti di wilayah yang masuk dalam wilayah beriklim sedang, beriklim subtropis, dan beriklim salju, beriklim kutub. Tapi di Indonesia ini adalah beriklim tropis, jadi hanya memiliki 2 musim. Jadi anak-anak, kita harus patut bersyukur, ya kan? Walaupun kita tinggal di Pontianak, ini tidak masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Jadi kita terhindar dari bencana yang namanya gunung berapi, gunung meletus. Tapi bagi teman-teman kita yang berada di Pulau Jawa, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Allah ciptakan sedemikian rupa keadaan alam kita, pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Ring of Fire atau lingkar gunung api, ya jangan bersedih juga. Kenapa? Karena dengan adanya gunung berapi itu membawa hikmah bagi wilayah kita, yaitu tanah tersebut akan banyak barang tambang, akan banyak barang mineral, ya kan? Selain itu tanahnya juga akan menjadi subur. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena diciptakan Allah sedemikian rupa keadaan wilayah kita. Nah, pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan keluarkan buku latihannya dan kerjakan 3 soal. Di sini soalnya ada 3, tapi bentuknya ada 2. Yang pertama ini pilihan ganda, silakan kalian beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Kemudian yang soal yang nomor 2, ini kalian memberi centang pada pernyataan benar atau salah. Memberi centang benar atau salah pada pernyataan yang dimaksud. Oke, silahkan kerjakan. Setelah selesai, silahkan kalian kumpulkan. Nah, sudah terkumpul semuanya? Baiklah, sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa Rina tidak jawab salam Ibu? Iya, salam itu memberikan kita doa supaya kita selamat. Silakan Rina jawab salam Ibu. Iya, terima kasih Rina.